Halo semua, kembali lagi di podcast Maka D3 Administrasi Perkantoran episode 9. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yaitu tentang industri kreatif atau kreatif industri. Nah, dengan aku sendiri Putri Widiawati dan di samping saya Kenalin, nama aku Nabila Putri Tias. Aku dari Administrasi Perkantoran angkatan 2020. Saat ini aku diamanahi menjadi Dirjen Perencanaan Strategi dan Komunikasi BEM Fakultas Vokasi Kementerian Media Komunikasi dan Informasi Digital. Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang kreatif industri atau industri kreatif. Nah, pasti penonton di sana itu pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu industri kreatif? Menurut Kak sendiri itu apa sih, Kak? Bisa dijelasin dikit gak? Mungkin aku jelasin dari sisiku aja ya. Iya. Jadi setahu aku industri kreatif itu adalah sesuatu kelompok orang, industri atau usaha yang lebih mengarah ke penciptaan ide kreatif itu sendiri. Jadi kalau misalkan bisa dibilang itu memanfaatkan ide, prosesan ide kreativitas dari sekelompok orang itu yang bisa dijadikan menghasilkan uang untuk perekonomian. Nah, kata kakak tadi kan dari perkantoran juga ya, Kak? Iya. Nah, kita kan sama-sama dalam bidang administrasi. Nah, pada bidang administrasi ini tuh bisa dikategorikan dengan pada industri kreatif atau enggak sih, Kak? Terus pekerjaan yang cocok buat kita nantinya setelah lulus itu apa aja? Oh, dari industri kreatifnya ya? Ya. Kalau misalkan perkantoran sih, kalau menurut aku nggak digolongkan sebagai industri kreatif. Cuma kalau misalkan kita mau masuk ke industri kreatif itu bisa banget, karena industri kreatif itu terbuka untuk semua kalangan. Kan banyak juga yang kayak lintas jurusan, dari jurusan apa misalnya terus jadinya jadi kreatif director kayak gitu. Itu tuh banyak banget, dan industri kreatif itu luas banget. Jadi bukan hanya kayak tentang perkontenan aja gitu. Jadi graphic designer atau fashion kayak gitu itu luas banget. Ada juga kayak pengrajin, ada juga kayak arsitek, itu masih industri kreatif kayak gitu. Jadi luas banget. Kalau misalkan aku ditanyain kita cocoknya jadi apa, itu tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan kamu bakatnya misalkan desain gitu, kamu bisa masuk ke ranah yang tentang desainer gitu. Kalau misalkan aku kan lebih condong ke copywriting gitu. Copywriting bisa perkontenan juga, content writing atau briefing lainnya, strategi konten gitu. Kalau aku kayak gitu, jadi tergantung orangnya itu punya minat ke bidang apa dari industri. Oh, jadi dari kakak sendiri itu copywriting ya? Terus setelah itu, nah, ketika kita mau terjun ke dalam dunia industri ini, pasti kan kita membutuhkan teknik lah, Kak. Itu teknik apa aja sih yang kita butuhin atau kemampuan apa aja yang harus kita miliki ketika kita ingin memulai usaha di bidang ini? Kalau dari aku sih kembali lagi tergantung minat dari orangnya. Tapi kalau misalkan pengen terjun ke industri kreatif, kalian bisa juga memanfaatkan dari kursus-kursus yang ada gitu. Jadi dulu itu aku sempat sekali ikut kursus yang tentang bahas konten gitu. Terus habis itu banyak sih, kayak misalkan skill akademi. Terus habis itu ruang guru itu kan juga ada ya yang bahas tentang bootcampnya yang kelas intensif tentang apa yang kamu ingin pelajari dari industri kreatif sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teknik yang spesifik itu ya tergantung dari apa yang ingin kamu dalamin tadi. Tapi kalau misalkan aku beri saran, kamu bisa kayak nambah value dari diri kamu, upgrade value diri kamu tuh dari kayak ikut bootcamp, ikut kelas-kelas intensif kayak gitu. Nah, setelah teknik-teknik tersebut kita terapkan, kemudian kita masukkan ke dalam usaha tersebut, pastinya kita itu kan mencari prospek atau keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita terjun pada dunia industri. Kalau dari industri kreatif itu sendiri sebenarnya pada akhir-akhir tahun ini ya, beberapa dekade tahun terakhir itu industri kreatif itu menyumbang penghasilan bruto yang cukup besar di perekonomian itu. Jadi kalau misalkan aku bilang industri kreatif itu masa jangka panjangnya untuk kedepannya itu kayak masa depan industrinya tuh panjang banget, karena kita kan udah digitalisasi gitu kan, pasti kayak kedepannya tuh bakal butuh banget industri kreatif gitu, bukan industri yang bisa mati gitu. Jadi menurut aku tuh kalau misalkan kamu ingin terjun dan berkarir di industri kreatif itu
prospeknya sangat besar banget dan menjanjikan gitu. Dan pun kayak tahapan dari karirnya, jenjang karirnya itu cepet banget gitu. Misalkan untuk kita yang kadang itu butuh waktu 5 tahun, 3 sampai 5 tahun untuk bisa jadi creative director. Kalau misalkan di industri kreatif itu bisa dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun tuh kita bisa jadi senior itu apa misalkan desain grafik atau misalkan copywriting kayak gitu. Bisa juga sampai jenjang kreatif director itu yang semudah itu gitu. Kalau misalkan kita terjun ke industri kreatif, jadi kayak lebih fleksibel aja industri. Oh, jadi lebih fleksibel gitu ya kak? Ya, terus mengingat prospek yang udah kakak jelasin tadi cukup menguntungkan ya kak, cukup menguntungkan banget lah. Pesan buat anak muda itu zaman sekarang itu gimana sih kak untuk terjun di dunia industri ini? Apa ya? Kalau misalkan dari aku sendiri, kita masih muda gitu kan, kita masih bisa berkarya sebebas mungkin gitu. Jadi di industri kreatif itu yang ditekankan adalah kebebasan kamu dalam berkarya. Jadi nggak yang monoton, nggak yang terlalu. Jadi kamu bisa mengimplementasikan semua ide yang ada di kepalamu jadi sebuah karya. Kalau misalkan kalau misalkan kamu dari komitmen sendiri gitu, kamu bisa merealisasikan ide kamu jadi konten yang bisa berdampak juga buat orang banyak gitu, bahkan juga bisa menghasilkan uang. Itu dari kemampuan kreatif kamu yang bisa diuangkan gitu. Jadi kalau misalkan pesan aku sih kreatif, jadi kayak kreatif itu luas banget dan bisa menghasilkan uang, bukan hanya kayak udah kreatif aja gitu tapi sebenarnya itu kayak berpotensi untuk menghasilkan uang kan? Menghasilkan cuan ya kak? Iya betul. Oke, selanjutnya nih pesan dan kesan untuk viewer terutama pada fresh graduate agar gitu kita berhasil buat terjun ke dunia industri. Untuk terjun sih kayaknya gimana ya, aku bukan yang terlalu gimana banget di industri kreatif, cuma mungkin aku juga pesan untuk jangan gampang puas gitu ya. Kamu harus selalu haus sama ilmu. Jangan kayak merasa oh aku udah cukup di sini gitu, tapi kamu harus tetap apa yang kurang dari pengalaman itu kamu juga harus cari orang yang bisa membuka pikiran kamu. Kalau misalkan kamu belum cukup begini gitu, kamu harus sering cari relasi yang bisa menambah value diri kamu, harus sering-sering belajar juga gitu, nggak hanya cuma di kuliah aja, tapi belajar dari pengalaman orang lain gitu, belajar dari bagaimana orang lain bekerja, bagaimana kamu bisa mengamati sekitar kamu dari misalkan kalau misalkan konten gitu, apa yang kurang dari konten kamu, apa yang kurang dari kemampuan kamu dibanding orang-orang lain kayak gitu. Jadi harus terus mengevaluasi diri gitu ya kak? Jangan puas sama ilmu, harus tahan. Nah, setelah kita sharing-sharing tentang industri kreatif tadi, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk lebih mengenal Mbak Nabila ya. Jadi ya pilih salah satu aja ya Mbak, terus sebutin alasannya kenapa memilih tersebut ya. Ya, boleh. Yang pertama pilihannya pilih Hima atau BEM? Takut. Tapi kalau misalkan dari hal apa ya, lingkungan gitu ya, lingkungan kerja, mungkin aku lebih suka di BEM. Kenapa tuh Kak? Lebih variasi aja orangnya gitu kan, jadi kayak Nggak monoton gitu ya? bisa lebih luas lagi mengenal temen-temennya gitu, terus lingkupnya lebih luas dan pengetahuannya juga lebih luas juga gitu. Kalau misalkan di Hima mungkin ya katanya kayak itu aja, tapi cuma overall kalau untuk keluargaannya dua-duanya juga oke. Jadi pilih BEM. Oke. Oke, selanjutnya pilih divisi PDD atau acara? PDD. Kenapa tuh? Oh iya. Sekali PDD akan PDD terus ya kak? Iya. Setan. Iya. Iya. Selanjutnya fotografer atau videografer? Kalau untuk sekarang kayaknya video, karena TikTok kan lagi viral ya. Jadi terus ada kayak CapCut yang gampang banget untuk jedek-jedek membuat gitu ya? Iya, jadi seru banget sih kalau video kan. Kalau aku video. Oke, terakhir nih kak, desainer atau video editor? Apa ya? Dua-duanya seru sih sebenarnya. Cuma kayaknya kalau misalkan disuruh milih mending desain sih. Desain video, soalnya kalau desain tuh kayak yoga satu gitu kan. Kalau gitu harus ngeliat dulu videonya, terus ngefoto-foto gitu. Jadi lebih simple gitu ya kak? Desain sih.
Ya, baik. Makasih ya Kak Nabila, kita udah sharing-sharing tentang industri kreatif dan kita juga udah mengenal lebih dekat tentang Kak Nabila. Jadi teman-teman jangan lupa nonton terus YouTube Himaka Unair dan jangan lupa like, comment, subscribe apapun itu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.